Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Clara Putri dari kelas 2 BPBA dengan NIM 12420300016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih masuknya Islam ke Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara di Asia Tenggara itu ada 11. Apa aja? Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Thailand, yang keempat ada Vietnam, yang kelima ada Filipina, yang keenam ada Singapura, yang ketujuh ada Kamboja, yang kedelapan ada Myanmar, yang kesembilan ada Laos, yang kesepuluh ada Brunei Darussalam, dan yang kesebelas ada Timor Leste. Nah, bagaimana sih masuknya Islam ke negara-negara tersebut? Menurut data Global Islam Population, Indonesia merupakan negara ranking pertama yang memiliki masyarakat mayoritas penganut agama Islam, mencapai jumlahnya 244,69 juta jiwa, dan disusul oleh negara Pakistan dan India. Ahmad Mansur Suryanegara menyatakan bahwa ada 3 teori dalam melihat masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat, yang kedua itu ada teori Mekah, dan yang ketiga itu ada teori Persia. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, India. Gujarat sekarang negara bagian India. Nah, dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh yang memiliki corak khas Gujarat. Nah, oleh karena itu, itulah yang membuat dasar dari teori Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dengan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Nah, dasar teori ini adalah pada abad ke-7, tepatnya di pantai barat Sumatera, sudah ada perkampungan Islam. Nah, dengan hal itu menyatakan bahwa para pedagang Islam atau pedagang Arab telah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera pada abad ke-4. Yang ketiga ada teori Persia. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan pembawanya dari Persia atau negara Iran. Dasar teori ini yaitu dengan adanya kesamaan budaya Islam Persia dengan Islam Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan kematian cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain bin Ali. Nah, kalau di Sumatera Barat, peringatan itu disebut dengan Tabui. Kalau di Pulau Jawa, peringatan itu ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Nah, itu adalah 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih proses penyebaran Islam di Indonesia? Proses penyebaran Islam di Indonesia ada banyak sekali caranya, mulai dari saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran pendidikan, dan lain masih banyak lagi. Kalau dari saluran perdagangan, yaitu dengan datangnya pedagang Arab, Persia, terus juga India ke Indonesia untuk melakukan aksi jual beli. Nah, di sela-sela itulah para pedagang menyebarluaskan agama Islam kepada masyarakat pribumi. Yang kedua ada saluran perkawinan. Dilihat-lihat kalau dari sudut pandang ekonomi gitu ya, masyarakat ataupun para pedagang Islam, Muslim, para pedagang Muslim ini, mereka memiliki kualitas yang lebih baik dibanding kebanyakan masyarakat pribumi. Sehingga masyarakat pribumi terutama putri-putri bangsawan sangat tertarik untuk menikah dengan para pedagang-pedagang tersebut gitu. Nah, sebelum mereka dinikahkan, nah para putri-putri bangsawan tadi itu diislamkan terlebih dahulu. Nah, dengan cara itulah Islam masuk melalui saluran perkawinan. Yang kedua ada negara Thailand. Nah, umat Islam ternyata mempunyai sejarah yang panjang banget di negara Thailand ini. Kedatangan Islam di negara Muang Thai telah terasa pada saat kerajaan Sukhothai pada abad ke-13.
Nah, pada saat itu juga ternyata Islam itu sudah mempunyai politik yang sangat kuat di Thailand. Lalu kedatangan Islam ada dari perdagangan. Di Thailand bagian selatan, tepatnya di daerah Pattani, Islam pun masuk melalui pedagang-pedagang Muslim dari Arab dan India. Nah, kenapa sih harus Pattani yang didatangi oleh para pedagang? Karena daerah Pattani ini merupakan daerah yang sangat maju dan strategis untuk disinggahi para pedagang. Nah, mereka itu di sana disebut dengan Khe Muslim atau orang Muslim sebelum kerajaan Siam dibentuk. Kini, Islam di Thailand termasuk minoritas loh. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Thailand itu menganut agama Hindu dan Buddha. Tapi walaupun Islam minoritas, agama non-Islam yang ada di Thailand sangat menghargai agama Islam yang ada di Thailand. Jadi, toleransi yang ada di Thailand cukup tinggi ya. Perkembangan Islam di Thailand itu sekarang sudah banyak. Seperti di Bangkok itu ada sekitar 2000 masjid yang dibangun dengan megah, dengan besar, dengan wow gitu. Dan juga ada golongan ortodok yang sudah menerbitkan jurnal Islam. Nah, yang ketiga ada negara Malaysia. Sejarah masuknya Islam ke negara Malaysia itu sebenarnya gak jauh-jauh dari kerajaan-kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu ini biasanya di sana disebut dengan kerajaan Islam. Nah, Islam dibawa oleh pedagang Gujarat ke negeri Malaysia pada abad ke-9. Nah, dalam sejarah negeri Kedah disebutkan bahwa kerajaan Islam masuk ke Kedah itu pada tahun 1501 Masehi, di mana waktu itu ada seorang alim bangsa Arab ya datang ke negeri Kedah, yaitu Syekh Abdullah Yamani. Nah, beliaulah yang mengislamkan para raja, pembesar negeri Kedah, serta anak negeri Kedah. Nah, Islam di Malaysia itu selalu mengalami kemajuan ataupun perkembangan, ditandai dengan kemajuannya ilmu pengetahuan serta ilmu pendidikan Islam yang terus-menerus maju di negara Malaysia. Nah, begitu juga dengan negara Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, terus Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Jadi pada akhirnya atau pada hakikatnya gitu, Islam masuk ke Asia Tenggara itu lebih dan kurang sama gitu prosesnya gitu. Bisa dengan jalur perdagangan, pernikahan, ataupun pendidikan, politik, sosial, dan lain-lain. Nah, dengan bantuan masyarakat yang ada di negara-negara di Asia Tenggara itu, akhirnya Islam berkembang hingga sekarang. Nah, ada banyak loh ternyata hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah Islam di Asia Tenggara. Apa aja tuh? Yang pertama, keberagaman kebudayaan. Sejarah Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa integrasi yang harmonis antara agama Islam dan budaya lokal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa agama Islam itu bisa loh beradaptasi dengan agama, tradisi, budaya masyarakat lokal, serta mengajarkan banyak kepada kita tentang arti toleransi dan keberagaman dalam masyarakat. Hikmah yang kedua yaitu perkembangan sosial dan pendidikan. Islam itu sudah menjadi faktor utama dalam pendidikan dan sosial di Asia Tenggara loh. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai keislaman itu dapat mendorong kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur mungkin, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada banyak hikmah dan inspirasi yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah Islam di Asia Tenggara. Jadi, mempelajari sejarah itu bukan hanya kita sekedar tahu bagaimana ya sejarah terdahulu itu, tapi kita juga bisa mengambil hikmah dari sejarah tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.